Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dara Evalita Milenial Irawan dan Rofida Aulia, dan saya sendiri Selarindi Antika. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep studi kelayakan bisnis beserta langkah-langkahnya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui maksud dari studi kelayakan bisnis, kemudian yang kedua untuk mengetahui aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yang ketiga untuk mengetahui tujuan studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Apa sih studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis ini merupakan sebuah studi atau penelitian yang berkaitan dengan menganalisis rencana pendirian sebuah bisnis, apakah layak atau tidaknya. Layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan terkait dengan manfaat yang akan ditimbulkan dari bisnis tersebut. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan, pihak investor, yaitu sebelum menanamkan modal di suatu perusahaan yang akan dilakukan oleh pihak investor, yaitu mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat. Kepentingan yang dilakukan oleh investor berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh, jaminan modal yang akan ditanamkan, serta untuk mengetahui resiko yang muncul dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Yang kedua ada pihak kreditur. Nah, pihak kreditur sebelum memberikan kredit kepada pihak bank perlu mengkaji kelayakan dan mempertimbangkan keuntungan dan ketersediaan anggunan yang dimiliki. Nah, pihak kreditur lebih memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan, serta mereka mengharapkan bunga plus angsuran pokok yang dapat dibayarkan. Yang ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan sebagai leader manajemen perusahaan juga memerlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan. Nah, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana dari investor dan kreditor. Kemudian pihak permintaan dan masyarakat. Nah, perusahaan yang akan berdiri harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu bagi tujuan pembangunan ekonomi. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu didefinisikan manfaat yang akan didapatkan dan biasa yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu tujuan studi kelayakan bisnis. Pertama yaitu menghindari resiko kerugian. Resiko kerugian di masa depan merupakan sebuah kondisi ketidakpastian. Dengan kondisi tersebut, studi kelayakan berfungsi untuk mengurangi resiko yang tidak kita inginkan. Kedua, mempermudah perencanaan. Ketika kita sudah dapat memproyeksi apa yang akan terjadi di masa depan, tentunya hal ini akan mempermudah kita untuk merencanakan hal-hal yang perlu direncanakan. Ketiga yaitu mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang matang dan disusun dengan rapi dan baik tentu saja akan sangat memudah pelaksanaan sebuah usaha. Keempat, memudahkan pengawasan. Monitoring ini berfungsi untuk memastikan bahwa jalannya bisnis yang sedang kita jalani sesuai dengan rencana awal. Kelima yaitu memudahkan pengendalian. Pengendalian ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring dengan mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Pertama ada aspek pasar. Analisis aspek pasar dan pemasaran berfungsi dalam memahami seberapa besar potensi pasar yang bisa dicapai. Kedua, aspek teknis. Aspek ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan proyek baik secara teknis maupun pengorganisasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Ketiga yaitu aspek manajemen. Aspek ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan karyawan dalam melaksanakan bisnis yang sedang dijalankan. Keempat, aspek finansial. Suatu bisnis dikatakan baik jika dapat memberikan keuntungan yang layak dan mampu memenuhi kewajiban keuntungannya. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Langkah yang pertama yaitu penemuan ide bisnis. Penemuan ide bisnis merupakan langkah awal bagi wirausahawan yang akan menjalankan suatu bisnis. Nah, ide ini biasanya muncul ketika ada peluang dan prospek yang menjanjikan.
Ide ini didapatkan setelah adanya penelitian dari berbagai macam sumber, baik itu dari media massa, sumber informasi dari orang lain, atau pengalaman. Langkah yang kedua yaitu melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran dari peluang bisnis, prospek yang menjanjikan, serta mengetahui kendala yang akan didapat ketika bisnis dijalankan. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu membuat desain studi kelayakan bisnis. Desain studi kelayakan bisnis ini meliputi aspek-aspek yang akan diteliti, responden, alat analisis data, serta penyusunan anggaran studi kelayakan bisnis sampai dengan penyusunan desain laporan akhir. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri dapat dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, serta penyebaran kuesioner. Kemudian, untuk sumber datanya sendiri dapat berupa data sekunder maupun primer. Yang kelima yaitu analisis intervensi data. Berkaitan dengan analisis data, maka analisis data dapat dilakukan dengan cara kuantitatif maupun kualitatif. Langkah yang keenam yaitu menarik kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini didasarkan atas hasil analisis data yang telah dilakukan, yang kemudian dari hasil tersebut akan diperoleh hasil yang menunjukkan apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau bahkan sebaliknya, bisnis tersebut ditolak. Langkah yang terakhir yaitu penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Untuk format dan desain laporan studi kelayakan bisnis harus disesuaikan dengan pihak-pihak yang menggunakan studi kelayakan bisnis.